Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Hani. Di video ini Miss tidak akan mengabsen kalian satu persatu, tapi kalian nanti setelah melihat video ini silahkan bilang hadir di komen hadir di video ini. Nah, dari situ Miss bisa melihat apakah kalian hadir atau tidaknya. Akan membahas tentang prosedur teks. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu prosedur teks? What is about prosedur teks? Di slide yang pertama, kita akan membahas tentang definition of prosedur teks. Ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu, jadi prosedur teks adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua yaitu prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan atau tindakan dengan langkah-langkah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai, sesuatu diurutkan, atau langkah-langkah dengan langkah-langkah yang benar. Itu pengertian dari prosedur teks. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Slide yang selanjutnya yaitu karakteristik of prosedur teks, yaitu ciri-ciri dari prosedur teks. Di sini ada 7 ciri-ciri dari prosedur teks. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb 1. Ingat ya, subject plus verb 1. Yang kedua yaitu imperatif atau bisa disebut juga dengan perintah. Jadi imperatif itu artinya perintah. Yang selanjutnya yaitu action verb, yang dimana action verb itu kita bisa menggunakan make, take, dan cook. Yang selanjutnya yaitu temporal conjunction. Jadi temporal conjunction itu urutan waktu. Kita bisa menggunakan, kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus menggunakan temporal conjunction itu, yang dimana temporal conjunction itu urutan waktu ya, seperti first, then, next, after that, dan last. Yang selanjutnya itu conjunction, just conjunction, cuma hanya conjunction, yaitu kata penghubung untuk mengurutkan suatu kegiatan seperti jadi kalau conjunction itu kita bisa menggunakan then, while, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adverb. Adverb adalah kata pengantar yang digunakan untuk menyatakan rincian seperti waktu, tempat, dan cara yang akurat ketika kita membuat sesuatu. Yang terakhir yaitu adverb, yang dimana di sini sama seperti yang sebelumnya, adverb, hanya saja kalau adverb yang terakhir ini itu menyatakan urutan atau tahapan. Kita bisa menggunakan dengan the first, the second, the third, the fourth. Slide yang selanjutnya yaitu purpose of prosedur teks, yang dimana tujuan dari sebuah tujuan dari prosedur teks. Di sini ada 3 tujuan dari prosedur teks. Yang pertama yaitu komunikatif, yang kedua tujuan sosial, dan yang ketiga tujuan dari prosedur teks sendiri. Yang pertama yaitu komunikatif, yang dimana prosedur teks sendiri dibuat dengan tujuan tertentu untuk para pembaca, dan tujuan dari teksnya sendiri adalah komunikatif. Yang kedua yaitu tujuan sosial, yang dimana tujuan sosial ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan, langkah-langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan ketika dia membuat something.
tujuan yang terakhir yaitu tujuan dari prosedur teks sendiri, ya, yang dimana untuk memberitahukan para pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah yang ketika kita ingin membuat sesuatu tersebut. Slide yang selanjutnya yaitu kind of procedure text, yang dimana slide ini menjelaskan tentang jenis dari prosedur teks. Jenis dari prosedur teks itu ada 3. Yang pertama how to use, yang kedua how to make, dan yang terakhir itu how to be a good person. Baik, slide yang selanjutnya yaitu generic structure of procedure text. Ada 4 generic of structure procedure text, yang dimana yang pertama yaitu goals. Goals ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur teks dan memprediksikan suatu kesimpulan. Yang selanjutnya materials, yang dimana materials ini berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu step, yang dimana step ini khusus berisikan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu result, yang dimana result ini hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Slide yang selanjutnya yaitu example of procedure text, yang dimana di dalam contoh ini kita bisa melihat bagaimana cara kita membuat, bagaimana kita melihat ada bahan-bahannya. Pertama yang di sini kita bisa melihat di sini ada materials, yang dimana sudah dijelaskan dalam generic structure tadi bahwa materials adalah bahan-bahan atau bisa juga alat-alat yang digunakan saat kita akan membuat something. Yang selanjutnya yaitu ada steps, yang dijelaskan dalam generic structure adalah yaitu tahapan-tahapan atau urutan-urutan jika kita ingin membuat sesuatu tersebut. Di sini Miss akan memberikan 10 soal pilihan ganda yang dimana nanti kalian akan memberikan jawabannya seperti pertemuan yang pertama, yaitu memberikan jawabannya melalui WhatsApp, dan Miss akan memberikan nilainya. Jika ada yang salah, Miss juga akan memberikan jawabannya yang benar, dan Miss juga akan memberikan nilainya melalui WhatsApp, biar kalian juga tahu berapa nilai yang kalian dapat. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp ataupun komen di bawah. Baik, mungkin segitu dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Tetapi jika kalian ingin keluar rumah ataupun bepergian, tetap ikuti protokol yang diberikan pemerintah. Tetap jaga kesehatan. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.